Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Palupi, NIM 1715 1030 1027, mahasiswa kelas Instrumentasi Mesin Pertanian L, Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi instrumentasi mesin pertanian yang saya pelajari selama semester 6 ini dan diampu oleh Bapak Siswoyo Soekarno. Pada mata kuliah instrumentasi mesin pertanian, saya mempelajari 6 bab. Yang pertama yaitu sumber daya di bidang pertanian, kemudian yang kedua sejarah perkembangan dan tipe-tipe traktor, yang ketiga alat dan mesin budidaya, yang keempat kinerja ekonomi alat dan mesin pertanian, yang kelima efisiensi kerja alat mesin pertanian, dan yang keenam adalah pola pengolahan tanah pertanian. Sumber daya di bidang pertanian. Sekarang kita membahas bab pertama yaitu sumber daya di bidang pertanian. Nah, ada beberapa sumber daya yang digunakan di bidang pertanian. Yang pertama yaitu daya manusia. Daya manusia ini dirumuskan dengan P sama dengan F kali V sama dengan F kali S per T. Nah, daya manusia ini berkisar antara 0,06 sampai 0,07 kW. Kemudian yang kedua yaitu daya ternak. Daya ternak ini penggunaannya masih sangat terbatas dan daya ternak ini memegang peranan penting dalam hal untuk menarik, utamanya untuk lahan yang sempit dan juga berbukit, serta ketika BBM dan mesin itu mahal, sedangkan sumber daya manusia itu melimpah, maka daya ternak ini akan lebih dipilih oleh para petani. Namun daya ternak ini kurang cocok untuk pekerjaannya sifatnya stasioner. Kemudian yang ketiga yaitu daya angin. Daya angin ini banyak digunakan untuk pemompaan air menggunakan kincir angin. Namun daya angin ini sulit dikontrol karena dayanya ini sangat bergantung kepada besar kincir, kecepatan angin, tipe dan desain kincir, serta ketinggian dari tempat itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah daya air. Daya air ini diperoleh pada aliran air yang terjal, dan besarnya daya ini dipengaruhi oleh volume air yang mengalir, persatuan waktunya, dan juga ketinggian dari jatuhnya air itu sendiri. Yang berikutnya yaitu daya listrik. Daya listrik ini apabila digunakan itu memiliki keuntungan tersendiri. Keuntungan daya listrik untuk pekerjaan stasioner diantaranya yaitu konstruksinya itu sederhana dan kompak. Kemudian berat persatuan dayanya itu ringan, pemeliharaannya juga mudah, kemudian tidak berisik, dayanya juga seragam, daya yang dihasilkan itu seragam, kemudian daya listrik ini cocok untuk daya yang bervariasi. Nah, daya listrik ini sendiri dalam penggunaannya itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai arus listrik dan juga sebagai daya penggerak. Yang berikutnya adalah daya motor bakar. Nah, kita selanjutnya kita akan lebih terfokus kepada daya motor bakar ini. Nah, motor bakar itu sendiri merupakan pesawat yang mampu mengubah energi termal menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran. Nah, untuk lebih lanjut mengenai motor bakar, kita akan beralih ke slide yang selanjutnya. Yang selanjutnya, berdasarkan dari proses pembakarannya, motor bakar ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu external combustion engine atau pembakaran di luar silinder. Nah, contoh dari external combustion engine ini adalah micro Stirling hot air engine. Mesin ini untuk bentuknya bisa teman-teman lihat di gambar yang ada di slide yang ada di sebelah kiri. Nah, mesin ini itu berbentuk kecil dan berfungsi seperti mesin pembakaran eksternal udara panas. Mesin ini diciptakan oleh Robert Stirling di Skotlandia pada tahun 1816. Nah, kita tidak akan membahas micro Stirling ini lebih dalam, namun apabila teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang micro Stirling hot air engine ini, bisa mengakses link yang saya cantumkan. Ini mungkin nanti linknya akan saya sertakan di description box yang ada di bagian bawah. Untuk motor bakar jenis yang kedua yaitu internal combustion engine atau pembakaran yang berada di dalam silinder. Nah,
internal combustion engine ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama yaitu motor bakar 2 langkah atau yang biasa disebut mesin 2 tak, kemudian ada motor bakar 4 langkah atau mesin 4 tak, dan ada motor bakar Wankel. Nah, untuk gambar dari masing-masing jenisnya bisa dilihat pada gambar yang berada di bagian kanan bawah di slide. Selanjutnya, berdasarkan dari jenis bahan bakar yang digunakan, motor bakar sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu motor bakar bensin, dan yang kedua yaitu motor bakar solar atau diesel. Untuk motor bakar bensin ini merupakan motor bakar yang menggunakan bahan bakar yang bahannya itu mudah terbakar dan mudah menguap seperti bensin, parafin, ataupun gas. Nah, sedangkan untuk motor bakar diesel ini adalah motor bakar yang menggunakan bahan bakar yang bahannya ini lebih berat seperti solar. Selanjutnya yaitu bagian-bagian motor bakar. Yang pertama yaitu untuk motor bakar 4 langkah. Di situ ada silinder yang merupakan tempat untuk berlangsungnya proses atau siklus dari motor. Kemudian ada torak untuk mengubah gerakan bolak-balik menjadi gerakan isap dan tekan, begitu juga sebaliknya. Untuk mengubah tekanan pembakaran menjadi tenaga mekanik, yaitu gerak bolak-balik tadi. Selanjutnya ada cincin torak untuk mencegah kebocoran antara dinding silinder dengan torak. Dan ada pena torak untuk menghubungkan torak dengan batang torak. Kemudian ada pena engkol untuk menghubungkan poros engkol dengan batang torak. Selanjutnya ada poros engkol untuk mengubah gerak bolak-balik torak menjadi gerak putar pada sumbu utama motor. Ada batang torak untuk meneruskan gaya dari torak ke poros engkol. Ada saluran masuk yang berfungsi sebagai masuknya saluran udara dan bensin ke dalam silinder. Kemudian ada saluran buang untuk mengeluarkan gas-gas yang dihubungkan dengan knalpot. Ada katup masuk untuk mengatur pemasukan bensin dan udara ke dalam silinder yang digerakkan poros nok dan ditutup oleh pegas katup. Kemudian ada katup buang juga yang berfungsi untuk mengatur pembuangan gas-gas bekas pembakaran yang digerakkan oleh poros nok dan ditutup oleh pegas katup sebagaimana halnya pada katup masuk tadi. Kemudian ada busi. Busi ini berfungsi untuk memulai pembakaran bahan bakar di dalam silinder dengan bunga api listrik yang meloncat dari elektrode tengah ke elektrode yang di sisi, di tepi seperti itu. Kemudian ada ruang engkol atau karter yang berfungsi untuk pelumas dan ruang gerak sumbu engkol. Kemudian ada putaran engkol. Engkol yang berputar ini menyebabkan torak bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, sehingga di dalam silinder terjadi pembesaran volume dan pengecilan tekanan. Kemudian adanya perbedaan tekanan antara ruangan silinder dengan udara luar ini mengakibatkan udara dan bahan bakar terisap masuk ke dalam silinder. Ketika engkol bergerak satu putaran dari titik mati bawah ke titik mati atas, bahan bakar yang sudah mengisi silinder dimampatkan oleh torak. Nah, akibatnya tekanan dan temperaturnya menjadi naik. Ketika engkol berputar 2 kali putaran yang menggerakkan torak dari titik mati bawah ke titik mati atas, gas-gas bekas didesak untuk keluar silinder melalui katup buang. Selanjutnya juga ada ruang bakar. Ruang bakar ini fungsinya sebagai tempat pembakaran campuran bahan bakar dengan udara yang telah dikompresikan oleh torak di dalam silinder. Nah, selanjutnya adalah motor bakar 2 langkah. Bagian-bagiannya yaitu ada kepala silinder yang berfungsi untuk ruang pembakaran dan tempat busi. Kemudian ada silinder, yaitu tempat untuk berlangsungnya proses atau siklus dari motor. Kemudian ada torak untuk mengubah gerak bolak-balik menjadi gerakan isap dan tekan dan sebaliknya. Ada cincin torak untuk mencegah kebocoran antara dinding silinder dengan torak. Terus ada pena torak untuk menghubungkan torak dengan batang torak. Ada pena engkol untuk menghubungkan poros engkol dengan batang torak. Poros engkol untuk mengubah gerak bolak-balik torak menjadi gerak putar pada sumbu utama motor. Kemudian batang torak untuk meneruskan gaya dari torak ke poros engkol. Saluran masuk yaitu saluran udara dan bensin agar dapat memasuki
silinder, kemudian ada saluran buang untuk mengeluarkan gas-gas buang yang dihubungkan dengan knalpot. Ada juga saluran bilas sebagai saluran bilas bahan bakar saat langkah kompresi. Kemudian ada busi untuk memulai pembakaran bahan bakar di dalam silinder. Kemudian ada balance weight atau bobot kontra yang dipasang untuk menstabilkan putaran poros engkol. Ada ruang engkol atau charter untuk oli pelumas dan ruang gerak sumbu engkol. Ada ruang bakar yang berfungsi sebagai tempat pembakaran campuran bahan bakar dengan udara yang telah dikompresi oleh torak di dalam silinder. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari motor bakar dua langkah. Yang pertama ada konsumsi, yang merupakan campuran bahan bakar atau udara pertama-tama itu ditarik ke dalam tempurung oleh vakum yang diciptakan selama pukulan ke atas dari piston. Kemudian di mesin yang digambar ini itu menggunakan katup konsumsi popet. Namun banyak juga mesin yang menggunakan nilai putar yang dimasukkan ke poros engkol. Selama gesekan ke bawah terjadi itu, katup popet itu ditutup dengan meningkatnya tekanan pada bak mesin. Campuran bahan bakar itulah yang lalu dikompresi dalam bak mesin selama sisa stroke. Selanjutnya yaitu transfer atau pembuangan. Nah, menjelang akhir langkah, piston mengekspos port intake, memungkinkan campuran bahan bakar atau udara dalam bak mesin untuk keluar di sekitar piston ke dalam silinder utama. Ini mengeluarkan gas buang keluar dari port pembuangan, biasanya itu terletak di sisi berlawanan dari silinder. Nah, sayangnya beberapa campuran bahan bakar segar itu juga ikut dikeluarkan juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompresi atau tekanan. Piston itu kemudian naik dan digerakkan oleh momentum flywheel dan mengompres campuran bahan bakar. Pada saat yang sama, asupan stroke lain terjadi di bawah piston. Dan yang terakhir yaitu kekuatan atau tenaga atau daya. Di bagian atas stroke, busi itu menyalakan campuran bahan bakar. Bahan bakar yang terbakar itu selanjutnya mengembang, lalu mendorong piston untuk ke bawah. Nah, untuk menyelesaikan ini tuh bertujuan untuk menyelesaikan siklus seperti itu. Karena mesin dua langkah menyala pada setiap putaran poros engkol, mesin dua langkah biasanya itu lebih kuat daripada mesin 4 langkah. Nah, dengan ukuran yang setara, jadi antara mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah itu lebih kuat yang 2 langkah seperti itu. Ini juga ditambah dengan konstruksi yang lebih ringan dan sederhana, sehingga membuat mesin 2 langkah itu lebih banyak digunakan untuk gergaji, pemangkas garis, motor tempel, mobil salju, jet ski, sepeda motor ringan, model pesawat terbang, dan lain-lain. Nah, sayangnya itu sebagian besar dari mesin motor bakar dua langkah itu tidak efisien dan merupakan pencemar yang mengerikan karena jumlah bahan bakar yang tidak terpakai yang lolos melalui ruang pembuangannya itu terlalu banyak seperti itu, dan bisa juga terlalu berat seperti itu. Nah, untuk mekanisme kerja dari motor bakar 4 langkah ini sesuai namanya. Jadi motor bakar 4 tak ini untuk memperoleh 1 kali daya itu diperlukan 4 langkah kerja. Langkah kerja yang pertama itu hisap. Jadi piston itu bergerak menuju bottom dead center. Kemudian campuran udara dan bensinnya itu ditarik melalui katup saluran masuk di bagian atas silinder. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kompresi. Di sini piston mulai bergerak ke atas dan katup pemasukan udara itu menutup. Nah, muatan udara segar dan bensin itu dikompresi menjadi sekitar 5:1 atau 20% dari volume aslinya. Kompresi udara ini sangat membuatnya panas, dan ini terjadi pada setiap langkah piston ini ke atas seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu daya atau tenaga. Pada langkah ini busi itu menyala dan kombinasi percikan
antara suhu tinggi campuran dalam silinder itu menyulut uap bahan bakar. Akibatnya ledakan yang dihasilkan ini memaksa piston untuk kembali ke bawah. Nah, yang terakhir yaitu pembuangan. Pada akhir langkah ke bawah ketika piston mencapai bottom dead center, port buang itu terbuka dan silinder itu disapu bersih dari bahan bakar yang terbakar oleh kekuatan piston yang naik di dalam silinder. Seluruh siklus ini kemudian diulang untuk setiap 2 putaran poros engkol, seperti itu. Selanjutnya yaitu motor bakar 4 langkah Wankel. Mesin radial Wankel ini sebenarnya dia itu menggunakan sistem 4 langkah juga seperti motor bakar 4 langkah sebelumnya. Namun mesin ini itu menampilkan penataan ulang yang lebih cerdas dari 4 elemen siklus Otto. Mesin ini dikembangkan oleh Felix Wankel pada 1950-an. Di dalam Wankel, sebuah rotor segitiga yang menggabungkan roda cincin pusat itu digerakkan di sekitar pinion dalam ruang oblong, seperti itu. Nah, untuk mekanisme kerjanya itu, langkah pertamanya itu terdiri dari pemasukan. Campuran bahan bakar atau udara itu kemudian ditarik di port pemasukan selama fase rotasi pemasukan ini, seperti itu. Nah, yang kedua itu kompresi, bisa dilihat pada gambar. Nah, di situ di bagian yang ada panahnya itu campuran itu dikompresi di bagian itu. Kemudian pada langkah ketiga yaitu tenaga atau daya. Nah, pada bagian yang terdapat panahnya itu campuran itu terbakar di bagian itu, kemudian rotornya itu berputar seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu pembuangan. Nah, pada bagian yang terdapat panahnya itu kemudian gas-gas itu dikeluarkan lewat knalpot itu, seperti itu, diarahkan keluar seperti itu. Sejarah perkembangan dan tipe-tipe traktor. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan dan tipe-tipe traktor di bidang pertanian. Nah, bisa dilihat dalam slide di PPT. Sejarah perkembangan traktor ini dimulai dari tahun 1858, yaitu traktor motor uap beruda besi dengan alat luku 8 singkal dan kecepatan 4,5 km per jam. Berlanjut pada tahun 1868 yaitu stainless steam plow dengan bajak putar dan alat tanam, dan pada tahun 1873 traktor beruda rantai pertama dari Parvin. Kemudian 1876 Nauto memperoleh paten untuk motor bakar internalnya. 1889 ada satu perusahaan yang produksi traktor dengan motor bakar internal. Kemudian 1910 hingga 1919 ini terjadi perkembangan yang sangat pesat ya. Mulai dari ada 5-6 perusahaan yang produksi traktor dengan motor bakar internal, kemudian traktor pertanian yang dilengkapi gigi transmisi dan juga bantalan anti gesekan. Kemudian ada traktor kecil dan besar yang sudah mulai diperkenalkan. Traktor tanpa kerangka landasan juga dibuat pertama kali pada tahun-tahun tersebut. Kemudian introduksi PTO atau Power Take Off, dan juga dibuatnya undang-undang pengujian traktor di Nebraska. Dan pada tahun 1920 hingga 1924 penggunaan traktor serbaguna atau all-purpose traktor. Kemudian pada tahun 1930 hingga 1937 itu penggunaan motor diesel pada traktor ukuran besar, penggunaan ban karet pada traktor dengan kecepatan yang lebih besar juga. Selanjutnya perkembangan traktor ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 1937 hingga 49 yaitu penggunaan 3-point linkage dan kontrol hidrolik yang otomatis pada alat-alat yang ditarik. Kemudian terus berlanjut perkembangannya sampai pada tahun 1971 hingga 1979 penggunaan turbocharger pada motor diesel dengan pendinginan sendiri, dan penggunaan cap pada traktor-traktor besar, juga penggunaan traktor 4 wheels drive yang meningkat. Kemudian perkembangan selanjutnya itu lebih mengarah kepada tingkat kenyamanan, keamanan, serta
pengontrolan jarak jauh gitu. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe traktor. Nah, berdasarkan sistem traksi dan juga putaran rodanya ini, traktor itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu traktor roda ban. Traktor roda ban ini terdiri dari beberapa jenis juga, seperti traktor roda ban 1, ban 2, ban 3, ban 4, ban lebih dari 4, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu traktor roda rantai. Nah, untuk traktor roda rantai itu untuk pembukaan dan penyiapan lahannya itu dapat digolongkan menjadi beberapa jenis lagi, seperti traktor dengan daya kurang dari 60 kW yang umumnya untuk pengolahan tanah, traktor dengan daya 90 sampai 150 kW untuk pembukaan dan penyiapan lahan dengan kondisi hutan sekunder, kemudian traktor dengan daya 150 sampai 275 kW untuk pembukaan hutan primer terganggu. Kemudian ada traktor dengan daya lebih dari 275 kW untuk pembukaan hutan belantara atau primer dan proyek-proyek yang besar seperti itu. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu traktor roda kombinasi ban dan rantai. Jadi di situ ada bannya tapi juga menggunakan rantai seperti itu. Kemudian untuk berdasarkan penggunaannya di lapang itu ada 5 jenis, yaitu traktor standar atau tujuan umum, kemudian ada traktor serbaguna, ada traktor untuk kebun buah-buahan, ada traktor untuk industri, dan juga ada traktor tangan untuk kebun kecil. Nah, berdasarkan daya yang tersedia itu ada beberapa jenis juga, yaitu traktor kecil yang dayanya itu kurang dari 15 kW. Kemudian ada traktor sedang atau 4 roda yang dayanya itu 22 sampai 34 kW. Kemudian untuk traktor besarnya itu 4 roda juga yang dayanya itu lebih dari 50 kW, seperti itu. Alat dan mesin budidaya. Yang selanjutnya yaitu alat dan mesin budidaya. Jadi alat dan mesin budidaya di bidang pertanian itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu alat mesin pengolah tanah yang dibagi lagi menjadi alat pengolah tanah pertama dan kedua. Kemudian ada alat mesin penanam. Alat mesin penanam ini ada alat mesin penanam biji-bijian dan alat mesin penanam bibit seperti itu. Kemudian yang ketiga itu alat pemeliharaan dan juga pemupukan, dan yang keempat yaitu alat mesin panen dan pasca panen. Sekarang kita ke alat mesin pengolah tanah terlebih dahulu. Jadi pekerjaan pengolahan tanah itu dibagi menjadi 2, yaitu pengolahan tanah pertama dan juga pengolahan tanah kedua. Peralatan pengolahan tanah yang pertama itu biasa juga disebut dengan pembajakan, seperti itu. Nah, kita ke alat mesin pengolah tanah yang pertama terlebih dahulu. Alat pengolahan tanah pertama itu merupakan alat-alat yang pertama sekali digunakan untuk memotong, memecah, dan juga membalik tanah. Nah, ada beberapa macam alat mesin pengolah tanah pertama. Di antaranya yaitu bajak singkal, kemudian bajak piring, bajak pisau berputar atau rotari, bajak chisel, bajak subsoil, dan bajak raksasa. Yang pertama yaitu bajak singkal atau moldboard plow. Bajak singkal ini dapat digunakan untuk bermacam-macam jenis tanah dan sangat baik untuk membalik tanah. Bagian dari bajak singkal yang memotong dan membalik tanah disebut bottom. Suatu bajak dapat terdiri dari satu bottom atau lebih. Bottom ini dibangun dari bagian-bagian utama, yaitu seperti singkal, pisau, dan juga penahan samping atau landside. Ketiga bagian utama tersebut diikat pada bagian yang disebut penyatu atau frog. Unit ini dihubungkan dengan rangka atau frame melalui batang penarik atau beam. Kemudian untuk gambar dari bajak singkal satu bottom bisa dilihat pada slide. Nah, untuk mekanismenya ini
pada saat bajak bergerak maju, maka pisau atau shear itu memotong tanah dan menggerakkan potongan atau keratan tanah ke bagian singkal. Nah, singkal ini akan menerima potongan tanah, dan karena kelengkungannya maka potongan tanah akan dibalik dan pecah. Kelengkungan singkal ini berbeda untuk kondisi dan jenis tanah yang berbeda agar diperoleh pembalikan dan pemecahan tanah yang baik. Penahan samping adalah bagian yang berfungsi untuk menahan tekanan samping dari keratan tanah pada singkal. Di samping menjaga kestabilan jalannya bajak sewaktu bekerja, bagian yang paling banyak bersinggungan dengan tanah dari bagian ini adalah bagian belakang yang disebut tumit atau heel. Untuk menjaga keausan karena gesekan dengan tanah, bagian tumit ini dalam pembuatannya itu diperkeras seperti itu. Selain bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi, bajak singkal ini juga dilengkapi dengan alat yang disebut dengan pisau pemotong atau coulter. Bagian ini berfungsi untuk membelah tanah atau tumbuhan atau sampah-sampah yang ada di atas tanah. Ada dua bentuk pisau pemotong, yaitu pisau pemotong stasioner atau stationary knife dan pisau pemotong berputar atau rolling coulter. Gambarnya bisa dilihat di slide. Nah, bajak singkal ini apabila dilihat dari bagian atas atau dari samping itu akan terlihat suatu rongga atau hisapan. Bisa juga disebut suction hisapan ini. Nah, suction ini perlu untuk mencapai kedalaman atau lebar potongan bajak. Besarnya suction ini beragam dari 1/8 sampai 3/16 inci. Ukuran ini juga disebut juga celah atau clearance. Tempat dari suction ini berbeda untuk bajak yang punya roda belakang atau real furrow wheel dan tanpa roda belakang. Hisapan ke bawah atau down suction atau celah vertikal atau vertical clearance beragam dari 1/8 sampai 3/16 inci pada bajak yang tidak memiliki roda belakang, tergantung dari jenis alat dan jenis tanahnya juga. Lalu pada bajak dengan roda belakang, itu hisapan ke bawahnya atau down suction-nya itu sebesar 1/4 sampai 1/2 inci. Untuk gambar hisapan atau suction-nya itu bisa dilihat pada slide. Nah, bila bajak singkal ini bekerja memotong dan membalik tanah, maka akan terbentuk alur yang disebut furrow. Bagian tanah yang diangkat dan diletakkan ke samping itu disebut keratan tanah atau furrow slice. Bila pekerjaan dimulai dari tengah areal secara bolak-balik dan arah perputaran ke kanan, maka akan berbentuk alur balik atau back furrow. Bila pekerjaan bolak-balik dimulai dari tengah dan arah perputaran itu ke arah kiri, maka akan berbentuk alur mati atau dead furrow. Pembalikan tanah ini umumnya ke kanan sih yang pada umumnya sering digunakan. Dalam operasional, bajak dapat digolongkan atas bajak tarik dan bajak yang dapat diangkat secara hidrolik atau mounted moldboard flow. Dilihat dari hasil kerjanya dapat digolongkan atas bajak satu arah, one way, dan juga bajak dua arah atau two way. Menggunakan bajak dua arah memberikan keuntungan dalam menghindari terbentuknya alur balik atau back furrow. Selanjutnya kita menuju ke bajak piring. Piringan dari bajak piring ini diikat pada batang penarik melalui bantalan, sehingga pada saat beroperasi atau ditarik oleh traktor, maka piringannya ini dapat berputar. Seperti itu. Dengan berputarnya piringan, maka diharapkan dapat mengurangi gesekan dan tahanan tanah. Piringan bajak ini dapat berada di samping rangka atau berada di bawah rangka. Setiap piringan dari bajak piring ini biasanya dilengkapi dengan pengeruk atau scraper yang berguna selain untuk membersihkan tanah pada piringan juga membantu dalam pembalikan potongan tanah. Untuk menahan tekanan samping yang terjadi saat bajak memotong tanah, bajak piring dilengkapi dengan roda alur belakang atau rear furrow well. Beberapa keuntungan ketika menggunakan bajak ini itu diantaranya dapat bekerja di tanah keras dan juga kering,
Kemudian bajak ini juga dapat untuk tanah-tanah yang lengket, dapat juga digunakan untuk tanah-tanah berbatu, untuk tanah-tanah berakar, dan dapat juga untuk tanah-tanah yang memerlukan pengerjaan yang dalam. Seperti itu. Nah, untuk bagian-bagian bajak piring dan juga hasil pembajakan dengan menggunakan bajak piring itu bisa dilihat gambar yang ada di slide. Sebenarnya itu ada 3 jenis bajak piring yang ditarik dengan traktor, yaitu tipe tarik atau trailing, tipe hubungan langsung atau direct connected, dan tipe diangkat sepenuhnya atau integral mounted. Tipe tarik dapat dibagi lagi itu menjadi 2, yaitu biasa atau reguler dan satu arah atau one way. Regular trailing disc plow itu ditarik di belakang traktor. Nah, alat ini dilengkapi dengan roda, yaitu 2 buah roda alur dan 1 buah roda lahan. Kedua roda alur berperan untuk menstabilkan jalannya bajak. Pada tanah-tanah yang berat itu digunakan heavyweight disc plow untuk mendapatkan pengolahan yang dalam. One way disc plow adalah piring bajak yang disusun dalam satu gang melalui suatu poros. Jarak antara piringan adalah 8-10 inci. Jumlah piringan dapat beragam dari 2-35 dengan ukuran diameter piring dari 20-26 inci. Selanjutnya untuk tipe hubungan langsung atau disebut juga semi-mounted disc plow, di bagian depannya itu dapat diangkat menggunakan sistem hidrolik traktor sehingga memudahkan alat sewaktu berputar. Alat ini juga dapat berputar pada areal yang sempit dan juga dapat mundur seperti itu. Nah, untuk yang tipe diangkat sepenuhnya itu ditarik di belakang traktor, dipasang pada 3 titik gandeng dan keseluruhannya dapat diangkat menggunakan sistem hidrolik traktor sehingga sangat mudah dalam transportasi. Tipe one way disc plow yang kecil dapat juga termasuk integral mounted bila dapat diangkat keseluruhannya dengan hidrolik traktor. Nah, yang selanjutnya adalah bajak pisau berputar atau yang biasa disebut dengan bajak rotari. Nah, bajak rotari sendiri adalah bajak yang terdiri dari pisau-pisau yang berputar yang dapat mencangkul dan dipasang pada suatu poros yang berputar karena digerakkan oleh suatu motor. Bajak rotari ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama itu disebut dengan tipe tarik dengan mesin tambahan. Pada jenis ini terdapat motor khusus untuk menggerakkan bajak, sedangkan gerak majunya itu ditarik oleh traktor. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu tipe tarik dengan penggerak PTO atau Pull Power Take-Off Driven Rotary Plow. Alat ini digandengkan dengan traktor melalui 3 titik gandeng atau 3-point hitch. Untuk memutar bajak ini digunakan daya dari SPTO traktor. Jenis ketiga adalah bajak rotari tipe kebun berpenggerak sendiri. Nah, alat ini terdapat pada traktor-traktor roda 2. Bajak rotari digerakkan oleh daya penggerak traktor melalui rantai atau sabuk, dapat juga langsung dipasang pada as roda. Sehingga di samping mengolah tanah, bajak ini juga berfungsi sebagai penggerak. Yang selanjutnya yaitu bajak kisel, subsoil, dan raksasa. Bajak kisel, alat ini berbentuk tajak yang disusun pada suatu rangka. Digunakan untuk memecah tanah yang keras sampai kedalaman sekitar 18 inci. Dan dilengkapi dengan 2 buah roda yang berguna untuk transportasi dan mengatur kedalaman pemecah tanah. Jarak antara tajak dapat beragam dari 1-2 inci. Alat ini tidak membalik tanah seperti bajak pada umumnya, tapi hanya memecah tanah dan sering digunakan sebelum pembajakan tanah dimulai. Selanjutnya yaitu bajak subsoil. Alat ini hampir sama dengan bajak kisel, hanya bentuknya lebih besar dan digunakan untuk pengolahan tanah yang lebih dalam. Menggunakan alat ini dapat memecah tanah pada kedalaman 20-36 inci. Alat ini sering juga digunakan untuk memecah lapisan keras di dalam tanah atau hardpan, atau untuk memperbaiki drainase tanah juga. Dan yang terakhir yaitu bajak raksasa atau giant plow. Alat ini sesuai dengan namanya, berbentuk sangat besar dan digunakan untuk membalik tanah pada kedalaman 100-180 cm.
Dengan menggunakan alat ini, tanah subur yang ada di dalam tanah dapat diangkat ke atas dan menjadi di permukaan tanah. Kemudian bajak ini dapat berbentuk bajak singkal ataupun bajak piringan. Yang selanjutnya yaitu alat mesin pengolah tanah kedua. Pengolahan tanah kedua itu dilakukan setelah pembajakan. Dengan pengolahan tanah kedua, tanah menjadi gembur, rata, dan juga tata airnya menjadi lebih baik. Kemudian sisa-sisa tanaman dan tumbuhan pengganggu dihancurkan dan dicampur dengan lapisan tanah atas. Kadang-kadang juga diberikan perlakuan yaitu diberlakukan kepadatan tertentu pada permukaan tanah. Dan mungkin juga dibuat sebuah guludan atau alur untuk pertanamannya. Alat-alat pengolahan tanah kedua yang menggunakan daya traktor antara lain yaitu garu, kemudian ada perata dan penggembur, dan ada juga alat-alat lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu garu. Garu di sini ada beberapa jenis garu yang dipakai pada pengolahan tanah kedua. Yang pertama yaitu garu piring atau disc harrow. Garu ini dapat digunakan sebelum pembajakan untuk memotong rumput-rumput pada permukaan tanah, untuk menghancurkan permukaan tanah sehingga karatan tanah itu lebih berhubungan dengan tanah dasar. Juga dapat digunakan untuk penyiangan atau menutupi biji-bijian yang ditanam secara sebar. Secara umum, garu piring ini dibagi menjadi dua, yaitu garu piring tipe tarik dan garu piring tipe angiat. Garu piring ini dapat mempunyai aksi tunggal atau single action apabila pada saat memotong tanah hanya melempar tanah ke satu arah saja. Namun juga dapat mempunyai aksi ganda atau double action apabila piringan yang di depan itu berlawanan arah dengan yang di belakang dalam melempar tanah. Jadi lemparannya itu ada di dua arah yang berlawanan seperti itu. Terus apabila posisi garu piring dalam penggandengannya dengan traktor ini menyamping, maka garu tersebut disebut garu offset. Bagian-bagian dari garu piring antara lain ada piringan, as, rangka, bantalan, bumper, kotak pemberat, dan pembersih tanah. Piringan dapat bersisi rata atau bergerigi. Piringan yang bergerigi biasanya digunakan pada lahan yang mempunyai banyak sisa-sisa tanaman. Selanjutnya kita membahas garu paku dan garu pegas. Nah, garu paku ini mempunyai gigi yang bentuknya seperti paku dan terdiri dari beberapa baris gigi yang diikatkan pada rangkanya. Garu ini digunakan untuk menghaluskan dan meratakan tanah setelah pembajakan. Juga dapat digunakan untuk penyiangan pada tanaman yang baru tumbuh. Bentuk dari garu paku ini dapat dilihat pada gambar yang tertera di slide. Nah, yang selanjutnya yaitu kita membahas garu pegas. Garu pegas ini sangat cocok untuk digunakan pada lahan yang mempunyai banyak batu atau akar-akar. Karena gigi-giginya itu dapat memegas apabila mengenai gangguan. Kegunaan garu ini sama dengan garu paku. Bahkan untuk penyiangan garu ini lebih baik seperti itu hasilnya karena dapat masuk ke dalam tanah lebih dalam daripada garu paku tadi. Selanjutnya adalah garu rotari. Garu rotari ini memiliki dua jenis, yaitu garu rotari cangkul dan juga garu rotari silang. Garu rotari cangkul ini merupakan susunan roda yang dikelilingi oleh gigi-gigi berbentuk pisau yang dipasangkan pada as dengan jarak tertentu dan berputar secara vertikal. Putaran roda garu ini disebabkan oleh tarikan dari traktor. Garu rotari silang terdiri dari gigi-gigi yang tegak lurus terhadap permukaan tanah dan dipasang pada rotor. Rotor diputar horizontal yang gerakannya diambil dari putaran PTO. Dengan menggunakan garu ini, penghancuran tanah terjadi sangat intensif sekali. Untuk gambar dari garu rotari dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah garu khusus atau special harrow.
Yang termasuk ke dalam garu khusus adalah Wither Mulch dan Soil Surgeon. Wither Mulch adalah alat yang digunakan untuk penyiangan, pembuatan mulsa, dan pemecahan tanah di bagian permukaan. Soil Surgeon adalah alat yang merupakan susunan pisau berbentuk U dipasang pada suatu rangka dari pelat. Alat ini digunakan untuk memecah bongkah-bongkah tanah di permukaan dan untuk meratakan tanah. Selanjutnya adalah perata dan penggembur. Alat ini menyerupai piring-piring atau roda-roda yang disusun rapat pada satu as. Puingan piring dapat tajam ataupun bergerigi, digunakan untuk penyelesaian dari proses pengolahan tanah untuk persemaian. Alat ini dapat digolongkan atas dua jenis. Yang pertama yaitu surface packer, terdiri dari macam-macam bentuk, antara lain V-shape roller pulverizer. Yang kedua yaitu kombinasi T-shape dan sprocket wheel pulverizer. Dan yang ketiga yaitu flexible sprocker wheel pulverizer. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu subsurface packer, terdiri dari dua macam yaitu V-shape packer dan crowfoot roller. Nah, untuk gambar yang tertera pada slide itu merupakan gambar dari pulverizer. Selanjutnya adalah alat-alat lainnya. Nah, alat-alat lainnya ini digunakan untuk mengolah tanah yang tanpa merubah tanah di bagian permukaan dan juga sekaligus dapat digunakan untuk melakukan penyiangan. Keuntungan menggunakan alat-alat ini antara lain yaitu dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam hal menyerap air, kemudian mengurangi runoff dan mengurangi erosi air dan erosi angin juga. Dapat juga mengurangi penguapan air dari permukaan tanah. Dan alat ini ada dua jenis, yaitu subsurface tillage sweeps, yaitu alat yang menggunakan sweep, dan subsurface tillage rod weeders. Selanjutnya kita beralih ke asintan penanam. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penanaman tanaman. Yang pertama yaitu jumlah bijinya, kemudian daya kecambah dari bijinya, perlakuan terhadap bijinya, keseragaman dari ukuran biji, kedalaman penanaman, jenis tanah, kelembapan tanah, mekanisme pengeluaran biji, keseragaman penyebaran, tipe pembuka dan penutup alur, waktu penanaman, tingkat pemadatan tanah di sekitar biji, kemudian drainase yang ada, hama dan penyakit, serta keterampilan dari operator yang melakukan penanaman tersebut. Nah, asintan penanam sendiri dibagi menjadi dua, yaitu asintan penanam biji-bijian dan asintan penanam bibit. Nah, untuk alat mesin penanam biji-bijian itu berdasarkan sumber tenaga yang digunakannya itu ada 3 jenis, yaitu alat penanam yang sumber tenaganya dari manusia, kemudian ada yang dari hewan, dan yang ketiga itu dari tenaga traktor. Nah, untuk alat penanam yang bersumber dari tenaga manusia itu ada 2 jenis juga, yaitu alat penanam yang berjenis tradisional dan semi mekanis. Nah, salah satu contoh alat penanam tradisional itu adalah tugal. Jadi bagian-bagian utama dari tugal itu adalah tangkai pegangan, tempat atau kotak benih, saluran benih, dan juga pengatur pengeluaran benih. Prinsip kerja dari tugal itu, jika ujung tugal itu ditancapkan atau dimasukkan ke dalam tanah, maka tekanan yang ada akan menyebabkan terbukanya pengatur pengeluaran benih, sehingga dengan sendirinya benih akan jatuh ke dalam tanah. Nah, untuk alat penanam semi mekanisnya, bagian-bagian utama dari alat penanam tipe yang terdapat di gambar itu adalah ada tangkai pendorong, roda depan, kemudian kotak benih, pengaturan pengeluaran benih, pembuka alur, penutup alur, roda belakang, serta saluran benih. Mekanisme kerja dari alat tersebut yaitu penjatuhan benih itu berlangsung dengan putaran roda melalui batang penghubung antara penutup atau pembuka lubang jatuhnya benih dengan lempengan pengungkit
di pusat roda depan. Selanjutnya yaitu alat penanam yang menggunakan sumber tenaga dari hewan. Terdapat berbagai macam alat penanam dengan sumber tenaga hewan, tergantung dari modifikasi suatu daerah serta jenis benih yang akan ditanam juga. Kedalaman dan jarak tanam dari benih yang ditanam pun juga dapat diatur sesuai dengan kebutuhannya. Nah, contoh gambar yang di bagian bawah itu merupakan gambar dari alat penanam yang dikombinasikan dengan alat pemupuk dan kemudian ditarik oleh hewan. Nah, untuk gambar yang bagian sebelahnya, yang atas, itu merupakan salah satu contoh dari alat penanam yang ditarik hewan dan kemudian dikombinasikan dengan pemupukan. Nah, bagian dari alat-alat tersebut itu antara lain ada batang tarik, batang pengendali, pembuka alur, corong benih, dan juga saluran benih. Selanjutnya adalah alat penanam sumber tenaga traktor. Nah, yang pertama ini adalah alat penanam sumber tenaga traktor yang jenisnya merupakan sistem baris lebar. Berdasarkan cara penempatan benih dalam tanah, maka alat penanam sistem baris lebar itu dapat dibagi dalam tipe drill dan heel drop. Sedangkan untuk penempatan alat penanam pada traktor dapat dibagi dalam golongan trailing dan mounted. Seperti yang terlihat pada gambar yang ada di slide PowerPoint, itu merupakan gambar dari mesin penanam tipe mounted dan drill untuk yang bagian atas kiri. Kemudian untuk yang bagian bawah kiri yaitu mesin penanam tipe trailing dan drill. Dan untuk yang bagian kanan yang dua itu mesin penanam tipe mounted dan heel drop. Ketelitian dari alat tanam ini sebenarnya tergantung dari keseragaman dari benih dasar dari corong pemasukannya. Kecepatan perputaran dari lempeng benih dan ukuran dan lempeng serta kesempurnaan corong pemasukan ini juga mempengaruhi dari ketelitian alatnya. Nah, untuk lebih jelas terkait dengan bagian-bagian corongnya, kita berpindah ke slide selanjutnya. Nah, ini merupakan bagian corongnya dari alat penanam sistem baris lebar. Di sini diambil contoh yaitu alat penanam jagung. Nah, untuk bagian corongnya yang atas, yang gambar di atas itu bisa dilihat bagian-bagian dari dasar corong pemasukan alat penanam jagung dan kegunaan bagian-bagian tersebut itu antara lain yang pertama yaitu cut off pole. Dengan bantuan dari per, cut off ini dapat mengeluarkan adanya kelebihan benih. Terus yang kedua itu ada knockout pole. Dengan bantuan per juga, knockout ini dapat mengatur benih supaya benih tepat jatuh di atas saluran benih. Kemudian yang ketiga ada lempeng benih, berfungsi untuk membawa benih melalui celah-celah lempeng yang ada dan menjatuhkan pada katup terbuka dan benih-benih terjatuh pada katup bagian tanah yang selanjutnya masuk ke dalam tanah. Seperti itu. Untuk gambar dari masing-masing bagian yang saya sebutkan tadi bisa dilihat di slide yang 3 di bagian bawah itu. Nah, bagian corong pemasukan yang sebelumnya tadi itu memiliki pembuka alur. Nah, pembuka alurnya ini berfungsi untuk membuka atau membuat alur pada tanah sebagai tempat benih itu dijatuhkan dari mesin. Jadi pembuka alur ini nanti yang memberi tempat seperti itu, membuatkan tempat. Nah, pembuka alur yang umum digunakan itu ada 5 tipe, yaitu tipe pacul, tipe alas lempeng, tipe alas datar, tipe 2 piringan, dan tipe 1 piringan. Nah, untuk gambar dari masing-masing tipe bisa dilihat pada slide. Nah, selanjutnya adalah alat penanam sumber tenaga traktor dengan jenis sistem baris sempit. Bagian-bagian utama dari alat ini yaitu ada kerangka, roda-roda, kotak benih dan pupuk,
pengatur pengeluaran benih, saluran benih, pembuka alur, pengatur kedalaman, penutup, dan penekan alur. Yang selanjutnya yaitu alat penanam sumber tenaga traktor dengan sistem sebar. Alat penanam sistem sebar ini memiliki 3 sistem alat, yaitu tipe sentrifugal atau end gate, tipe pesawat terbang, dan juga penebar rumput-rumputan. Selanjutnya adalah alat mesin penanam bibit. Jadi jika yang sebelumnya tadi merupakan alat mesin penanam biji-bijian, yang sekarang adalah alat mesin penanam bibit. Di sini terdapat 4 jenis mesin penanam bibit. Yang pertama yaitu mesin penanam bibit padi atau rice transplanter, yang contoh gambarnya merupakan gambar di pojok kiri atas. Kemudian yang kedua yaitu mesin tanam bibit sayuran, yang contoh gambarnya itu ada di pojok kanan atas. Kemudian yang ketiga mesin tanam umbi-umbian, yaitu yang pojok kiri bawah. Di situ contohnya adalah mesin tanam kentang. Dan yang terakhir yaitu mesin tanam stek, yang gambarnya ada di pojok kanan bawah, yaitu contohnya adalah mesin penanam tebu. Selanjutnya yaitu alat mesin pemeliharaan tanaman dan pemupukan. Yang pertama adalah maksud dan tujuan dari pemeliharaan tanaman. Jadi, yang dimaksud dengan pemeliharaan tanaman itu adalah semua tindakan manusia yang bertujuan untuk memberi kondisi lingkungan yang menguntungkan sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik dan mampu memberikan hasil yang optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah maksud dan tujuan dari pemupukan. Nah, pupuk sendiri sebenarnya berperan sebagai sumber makanan bagi tanaman yang berguna untuk membantu pertumbuhan dan produksi tanaman. Tujuan dari pemupukan adalah untuk melengkapi penyediaan hara, kemudian menggantikan unsur hara yang hilang entah karena pencucian dan lain sebagainya, dan juga untuk memperbaiki kondisi tanah yang kurang baik ataupun mempertahankan kondisi tanah yang sudah baik untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Selanjutnya, apa saja sih kegiatan yang tercakup dalam pemeliharaan dan pemupukan tanaman? Jadi kegiatan yang tercakup dalam pemeliharaan tanaman itu ada penyiangan, pengairan, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit. Nah, sedangkan untuk kegiatan yang tercakup dalam pemupukan tanaman itu merupakan pengaplikasian pupuk saja. Namun pengaplikasian pupuk ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Contohnya pada pupuk padat itu dapat ditebar ataupun dibenamkan. Kemudian untuk pupuk cair sendiri itu dapat disemprot atau langsung disiram ke tanah, atau dapat juga diberikan melalui irigasi. Nah, ini merupakan salah satu contoh alat pemeliharaan tanaman, yaitu alat penyiang gulma padi atau power weeder. Nah, di sini dia itu membersihkan gulma, dapat juga memasuk udara ke dalam tanah karena saat dia bekerja di lahan itu tanah kan menjadi terbalik gitu ya, jadi aerasinya juga akan membaik. Kemudian alat ini juga dapat memotong akar tanaman. Selanjutnya untuk alat yang kedua di situ ada mist blower. Itu merupakan alat untuk pemupukan. Namun alat ini juga biasanya itu digunakan untuk menyemprotkan pestisida pada tanaman seperti itu. Namun dapat juga digunakan untuk pemupukan. Nah, alat ini dapat meletakkan residu yang berupa pupuk pada objek penyemprotan. Jadi pupuk itu dapat terletak, dapat sesuai dengan objek yang kita tuju gitu loh. Terus dapat juga memecahkan partikel zat yang disemprotkan menjadi tetesan kecil dan mendistribusikan secara merata pada objek, sehingga kalau kita pakai alat ini maka pupuk yang kita berikan itu akan lebih merata karena dia akan terpecah menjadi partikel-partikel kecil yang kemudian menyebar ke seluruh bagian tanaman. Nah, sekarang kita membahas alat mesin panen dan pasca panen.
Yang pertama ini ada contoh dari alat mesin pemanen, yaitu berupa mesin pemotong rumput yang dimodifikasi untuk menjadi alat pemanen padi, seperti itu. Nah, jadi seperti dari namanya ini, alat ini memang sebenarnya mesin pemotong rumput. Namun di bagian ujung di sebelah dari pisau pemotongnya ini diberi seperti tatakan agar ketika digunakan untuk memanen tanaman padi itu batang padi dan juga padinya ini dapat tertahan, kemudian dapat dikumpulkan di salah satu sisi lahan. Nah, fungsi dari alat ini tentunya untuk memanen tanaman padi, dan tujuan dikembangkannya alat ini adalah agar pemanenan padi ini dapat dilakukan secara efektif dan juga lebih efisien. Kemudian mesin ini juga menjadi solusi untuk mesin panen sederhana bagi multikomoditas serealia. Mesin ini juga tergolong ringan dan mudah untuk dioperasikan oleh operatornya, dan kapasitas dari mesin ini juga relatif besar. Nah, berikutnya ada contoh alat mesin kombinasi pemanen dan juga pasca panen. Ini di sini ada salah satu contohnya, yaitu mini combine harvester. Mesin ini berfungsi untuk memanen tanaman padi, merontokkan gabah, memisahkan gabah dari jerami, kemudian membersihkan dan mensortir gabah. Nah, karena fungsinya yang dapat melakukan beberapa hal ini, mulai dari memanen hingga mensortir, maka mesin ini digolongkan ke dalam mesin panen dan juga pasca panen. Nah, tujuan dikembangkannya alat ini adalah untuk meningkatkan produktivitas melalui pengurangan ceceran hasil panen. Sehingga apabila kita menggunakan mesin ini, maka kerugian yang kita miliki atau pengurangan hasil yang kita miliki itu dapat lebih diminimalisir karena kehilangannya ini akan berkurang juga. Kinerja ekonomi mesin pertanian. Pada kinerja ekonomi mesin pertanian ini kita akan terlebih dahulu membahas kinerja ekonominya. Nah, manajemen mekanisasi pertanian yang optimum itu dapat terjadi apabila kinerja ekonomi suatu sistem total dari mesin ini sudah dimaksimalkan. Nah, dalam melakukan kinerja itu tentunya sangat dipengaruhi oleh sistem dari suatu mesin yang digunakan. Nah, apabila sistem dari mesin ini berjalan dengan baik, maka tentunya akan menguntungkan dan dapat memberikan nilai tambah terhadap produksi dan juga proses budidaya itu sendiri. Nah, namun hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap biaya operasional sistem yang diperlukan dalam proses budidaya. Nah, dalam usaha tani ini terjadinya biaya operasional sistem yang minimum itu sangat hampir tidak mungkin seperti itu. Nah, komponen kinerja ekonomi sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu kinerja mesin, kemudian ada kinerja sumber tenaga, dan juga kinerja operator. Kinerja suatu mesin sendiri mempunyai satuan dimensional yang sama dengan satuan dimensional dari sumber tenaga dan juga tenaga kerja, yaitu jumlah per waktu. Nah, bisa dilihat pada slide itu sudah terdapat salah satu contoh soal, yaitu contohnya suatu sistem mesin memproduksi padi 3 ton per jam dengan biaya mesin Rp40.000 per jam. Sistem ini membutuhkan 1,5 jam orang dan 1,1 jam traktor dengan harga yang berturut-turut adalah masing-masing itu Rp30.000 dan juga Rp20.000. Nah, untuk mengetahui kinerja ekonominya, maka dapat dilakukan melalui perhitungan rumus seperti yang tertera, yaitu Rp40.000 per jam dikali 1 jam per 3 ton, yang kemudian ditambahkan dengan Rp30.000 per jam dikali 1,5 jam per 3 ton, dan ditambahkan lagi dengan Rp20.000 per jam dikali 1,1 jam per ton. Nah,
Hasil ini kemudian dapat dikatakan nilai dari kinerja ekonomi sistemnya. Selanjutnya kita bahas tentang kinerja mesin. Seperti yang kita ketahui, bahan-bahan di bidang pertanian itu sifatnya mudah rusak, dan sejumlah produk yang rusak itu atau mengalami penurunan kualitas produk akibat operasional mesin ini merupakan ukuran penting dari kinerja mesin juga. Dan operator-operator dari mesin-mesin usaha tani ini, mereka itu sangat peduli dan memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan dan mempercepat operasional kinerjanya. Tetapi mereka itu sering mengabaikan dampak-dampak ekonomi yang dihasilkan oleh kerusakan yang dialami oleh tanaman dan juga tanah. Padahal seharusnya kualitas dan kuantitas itu harus dipertimbangkan ketika melakukan pengujian kinerja mesin. Nah, dari hal tersebut, kinerja mesin ini dibagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama kapasitas dan yang kedua adalah efisiensi waktu. Selanjutnya kita akan membahas kapasitas. Kapasitas ini dapat dihitung dengan melalui luas per waktu. Namun biasanya ini tidak memenuhi indikator suatu kinerja mesin yang sebenarnya. Perbedaan antara jumlah panen tanaman dan kondisi tanaman dapat berarti bahwa satu mesin itu bisa memiliki kapasitas luas per jam yang rendah, namun kapasitas massa per jamnya itu tinggi ketika dibandingkan dengan mesin yang identik pada bidang yang berbeda. Dalam kasus seperti ini, kapasitas perbandingan yang tepat untuk digunakan itu adalah massa per jam. Kapasitas suatu mesin pertanian sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu kapasitas lapang. Kapasitas lapang ini merupakan kapasitas dari suatu mesin yang terkait dengan kemampuan mesin tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam luasan dan waktu tertentu. Serta kapasitas lapang ini dinyatakan dalam satuan luas per waktu atau waktu per luas. Jadi satuan internasionalnya itu bisa hektar per jam atau jam per hektar. Kemudian yang kedua ini adalah kapasitas bahan, yaitu kapasitas mesin terkait dengan kemampuannya dalam menghasilkan produk tertentu di dalam kurun waktu tertentu ataupun sebaliknya. Kapasitas bahan ini satuan internasionalnya dapat berupa kilogram per jam atau jam per kilogram. Nah, yang ketiga yaitu kapasitas total. Kapasitas total ini sama dengan kapasitas bahan. Hanya saja dalam hal ini kemampuan mesin untuk mengeluarkan hasil sampingan produk atau limbah ini juga turut diperhitungkan seperti itu. Satuan yang dimiliki oleh kapasitas total ini sama dengan kapasitas bahan, yaitu bisa kilogram per jam atau jam per kilogram. Dari ketiga jenis kapasitas yang saya sebutkan tadi, ketiganya itu merupakan kapasitas teoritis dan berbeda dengan kapasitas efektif. Biasanya tidak mungkin untuk mengoperasikan mesin secara kontinu ataupun bisa dikatakan secara terus-menerus, itu tidak mungkin. Sehingga secara substansial kapasitas aktual atau efektif itu selalu kurang dari kapasitas teoritisnya. Berikutnya yaitu efisiensi waktu. Efisiensi waktu itu merupakan persentase yang menyatakan rasio antara waktu mesin beroperasi secara efektif dengan total waktu yang diperlukan mesin untuk beroperasi. Elemen-elemen waktu yang seharusnya dipertimbangkan atau diperhitungkan ketika menentukan kapasitas atau biaya mesin itu diantaranya yaitu waktu persiapan ketika mesin di tempat garasi, jadi sebelum mesin berangkat. Kemudian waktu perjalanan menuju dan kembali dari lapang. Yang ketiga yaitu persiapan mesin di lapang baik sebelum ataupun sesudah pengoperasian. Yang keempat yaitu waktu lapang teoritis atau waktu mesin beroperasi di lapang dengan kecepatan jalan optimum dan bekerja dengan total lebar kerja alat. Kemudian selanjutnya yaitu waktu belok dan waktu melewati bagian lahan yang tidak memerlukan operasi alat. Kemudian berikutnya yaitu waktu pembebanan dan pelepasan beban.
Lalu waktu penyetelan mesin, apabila hal ini tidak dilakukan, maka ini termasuk pada persiapan di item A, di item yang pertama saya sebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya yaitu waktu perawatan, baik itu berupa pengisian BBM, penggantian pelumas, pengencangan rantai, dan lain-lain. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan termasuk ke dalam waktu persiapan mesin di lapang di item ketiga yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk berikutnya yaitu waktu perbaikan, seperti waktu penggantian bagian-bagian mesin yang rusak atau tidak dapat beroperasi saat di lapang. Dan yang terakhir yaitu waktu istirahatnya operator atau pengoperasi mesin itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas lapang. Di antaranya yaitu kapasitas mesin secara teoritis, kemudian kemampuan dari mesin untuk melakukan manuver, lalu pola kerja mesin yang dilakukan di lapang, kemudian bentuk dari lapangnya atau lahannya itu, lalu ukuran dari lahan, kemudian hasil panennya, jika itu merupakan kinerja operasional berupa pemanenan. Lalu selanjutnya yaitu kondisi tanah dan juga tanaman yang ada di lahan, kemudian keterbatasan sistem. Yang selanjutnya adalah kinerja sumber daya. Yang pertama yaitu daya mekanik. Nah, daya mekanik ini digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu berupa daya linear dan juga daya putar. Nah, keduanya ini secara umum dapat dirumuskan dengan gaya dikali jarak, kemudian dibagi dengan waktu. Nah, namun untuk daya putar ini sedikit lebih kompleks karena dalam perhitungannya ini menggunakan konsep torsi. Sehingga rumusnya dapat menggunakan daya sama dengan F kali S dibagi T. Kemudian daya traktor itu meliputi daya drawbar, daya PTO, daya hidrolik, dan daya listrik. Daya drawbar sendiri dapat dirumuskan yaitu F kali S per C, di mana F itu merupakan gaya terukur, S itu kecepatan jalan, dan C adalah konstanta yaitu 3,6. Kemudian untuk daya PTO itu dapat dirumuskan dengan 2pi F kali R kali N per C atau sama dengan 2pi kali T kali N per C, di mana F ini sama dengan gaya tangan sial, R adalah jari-jari gaya putaran, N putaran per menitnya, T itu torsi, dan C adalah konstanta yaitu 60. Kemudian untuk daya hidrolik dapat dirumuskan dengan P kali W per C, di mana P adalah ukuran tekanan, kemudian Hi adalah besarnya aliran yaitu liter per detik, dan C adalah konstanta yaitu 1000. Untuk selanjutnya yaitu daya listrik. Daya listrik ini dapat dirumuskan dengan EP sama dengan IE, di mana EP adalah daya listrik itu sendiri, I adalah arus aliran elektronnya, dan E adalah tekanan listriknya dalam satuan volt. Efisiensi kerja alat mesin pertanian. Yang selanjutnya yaitu efisiensi kerja Al-Sintan. Nah, tidak seluruh waktu kerja suatu alat dan mesin pertanian itu dapat diberdayakan untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan dan direncanakan. Jadi pada saat mesin itu beroperasi di lapang itu ada waktu yang hilang. Nah, waktu yang hilang tersebut diantaranya meliputi waktu untuk menggandeng alat, waktu untuk transport dari penyimpanan sampai ke lapangan, kemudian ada waktu untuk mengisi bahan bakar, untuk mengisi atau mengosongkan bibit pada alat penyebar bibit. Lalu ada juga waktu untuk menyetel alatnya pada waktu digandengkan pada traktor, dan ada waktu yang hilang karena slip, terperosok untuk membelok, dan juga lain-lainnya. Nah, kehilangan waktu ini perlu diperhitungkan dalam kaitannya dengan efisiensi alat dan mesin pertanian pada saat beroperasi di lapang. Waktu-waktu yang hilang tersebut yang dapat diperhitungkan diantaranya yaitu yang pertama adalah waktu untuk membelok. Kehilangan waktu untuk membelok ini diperhitungkan pada saat traktor itu mulai mengangkat bajak untuk berbelok hingga traktor itu menurunkan bajaknya lagi.
Nah, waktu untuk membelok ini dihitung menggunakan rumus T2 per T1 ditambah T2, kemudian dikali 100%. Nah, hasilnya ini merupakan waktu untuk membelok dalam satuan persen, yaitu A persen. Di sini dimisalkan T1 ini merupakan waktu untuk berjalan dengan baik pada saat alat beroperasi atau membajak saja dalam satuan sekon, sedangkan T2 itu dimisalkan untuk waktu berputar di ujung lahan bajakan dalam satuan sekon juga. Nah, yang selanjutnya yaitu kehilangan waktu karena slip ya. Di sini dihitung dalam bentuk persentase juga. Rumusnya yaitu B% sama dengan dalam kurung besar, yaitu kurung Pi kali D kali N tutup kurung min L per L tutup kurung besar dikali 100%. Dimana di sini D adalah diameter roda belakang dalam satuan senti, kemudian L ini adalah panjang lintasan dalam satuan meter, lalu N adalah jumlah putaran roda belakang traktor untuk menempuh jarak L. Kemudian selanjutnya, kehilangan waktu kerja karena alat atau mesin kurang efisien ini dapat diperhitungkan juga dengan persamaan, yaitu dalam kurung B min A per A tutup kurung kali 100% sama dengan C persen. Nah, di mana di sini A adalah lebar kerja teoritis dan B adalah lebar kerja praktis, di mana keduanya satuannya sama-sama sentimeter. Nah, dengan demikian, maka efisiensi suatu alat dan mesin dapat ditentukan dengan persamaan efisiensi sama dengan 100% min A tambah B tambah C. Pola pengolahan tanah. Kemudian adalah pola pengolahan tanah. Nah, ada beberapa macam pola pengolahan tanah yang disesuaikan dengan bentuk lahan dan jenis alat yang digunakan. Di antaranya yaitu yang kita bahas terlebih dahulu adalah pola tengah dan pola tepi. Nah, untuk pola tengah ini, pembajakan dilakukan dari tengah membujur lahan, kemudian pembajakan kedua dilakukan pada sebelah hasil pembajakan pertama. Traktor diputar ke kanan dan membajak rapat dengan hasil pembajakan pertama tadi. Untuk pembajakan berikutnya itu dengan cara berputar ke kanan sampai ke tepi lahan. Pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan juga sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok atau headland pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak 2 atau 3 pembajakan terakhir. Ujung lahan yang tidak terbajak diolah dengan cara manual, yaitu dengan cara dicangkul. Dengan menggunakan pola tengah ini akan menghasilkan alur balik, yaitu alur bajakan yang saling berhadapan satu sama lain, sehingga akan terjadi penumpukan lemparan hasil pembajakan memanjang di tengah jalan. Pada tepi lahan, alur hasil pembajakan tidak tertutup oleh lemparan hasil pembajakan. Nah, selanjutnya yaitu pola tepi. Untuk pola tepi ini, pembajakannya itu dilakukan dari tepi membujur lahan. Lemparan hasil pembajakan ke arah luar lahan. Pembajakan kedua ini dilakukan pada sisi seberang pembajakan pertama. Traktor diputar ke kiri dan membajak dari tepi lahan dengan arah sebaliknya. Pembajakan berikutnya dilakukan dengan cara berputar ke kiri sampai ke tengah lahan. Pola tepi ini cocok untuk digunakan pada lahan yang memanjang dan sempit juga, dan diperlukan lahan untuk berbelok juga seperti pola tengah tadi pada kedua ujung lahannya. Kemudian ujung lahan yang tidak terbajak ini juga dibajak 2 atau 3 pembajakan terakhir, dan yang tidak terbajak ini diolah dengan cara manual, yaitu dengan cara dicangkul. Pola ini akan menghasilkan alur mati, yaitu alur bajakan yang saling berdampingan satu sama lain, sehingga akan terjadi alur yang tidak tertutup oleh lemparan tanah hasil pembajakan dan memanjang di tengah jalan, di tengah lahan. Pada tepi lahan, lemparan hasil pembajakan tidak jatuh pada alur hasil pembajakan.
Berikutnya yaitu adalah pola keliling. Pola keliling ini ada dua jenis juga, yaitu pola keliling tengah dan pola keliling tepi. Yang pertama, untuk pola keliling tengah, pengolahan tanahnya dilakukan dari titik tengah lahan, berputar sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan. Lemparan pembajakannya dilakukan ke arah dalam lahan. Pada awal pengolahan, operator akan mengalami kesulitan dalam membelokkan traktor. Pola pengolahan keliling tengah ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan tidak terlalu luas. Akan diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua diagonal lahan yang tidak terbajak. Nah, lahan yang tidak terbajak tersebut akan dibajak pada 2 atau 4 pembajakan terakhir. Sisa lahan yang tidak terbajak itu diolah dengan cara manual dengan mencangkulnya. Kemudian untuk pola keliling tepi, pengolahan tanahnya dilakukan dari salah satu titik sudut lahan, berputar ke kiri sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan. Lemparan bajakan dilakukan ke arah luar. Pada akhir pengolahan, operator akan kesulitan dalam membelokkan traktor. Pola pengolahan keliling tepi ini cocok untuk lahan yang bentuknya bujur sangkar dan tidak terlalu luas juga, sama seperti pola keliling tengah. Dan diperlukan lahan juga untuk berbelok pada kedua diagonal lahan yang tidak terbajak. Untuk lahan yang tidak terbajak tersebut akan dibajak pada 2 atau 4 pembajakan terakhir, sama seperti pola keliling tengah tadi. Dan apabila masih terdapat sisa lahan yang tidak terbajak, itu akan diolah dengan cara manual, yaitu dengan cara mencangkulnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pola bolak-balik rapat. Pola bolak-balik rapat ini pengolahannya dilakukan dari tepi salah satu sisi lahan dengan arah yang membujur. Arah lemparan hasil pembajakan ini ke arah luar. Setelah sampai di ujung lahan, pembajakan kedua dilakukan berhimpitan dengan pembajakan yang pertama tadi. Arah lemparan hasil pembajakan kedua ini dibalik, sehingga akan mengisi alur hasil dari pembajakan pertama. Pembajakan dilakukan secara bolak-balik sampai ke tepi lahan. Pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak pada 2 atau 3 pembajakan terakhir. Sisa lahan yang tidak terbajak di ujung lahan diolah dengan cara manual dengan cara dicangkul. Pola ini hanya cocok dilakukan untuk bajak yang dapat diubah arah lemparan pembajakannya. Pola ini dapat juga dilakukan untuk pengolahan tanah kedua dengan mesin rotari, karena hasil dari pengolahannya tidak terlempar ke arah samping. Dan untuk catatan tambahan, pola 1-4 yang sebelumnya tadi hanya digunakan untuk jenis bajak yang hasil lemparan tanahnya itu ke arah kanan. Apabila jenis bajak yang digunakan hasil lemparan tanahnya itu ke arah kiri, maka arah putaran pembajakannya itu dibalik. Setelah lahan siap untuk diolah dan ditentukan pola pengolahan yang akan digunakan itu apa, maka lahan dapat mulai untuk diolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.